Selamat malam Bapak Ibu beserta saudara sekalian. Terima kasih pada malam hari ini telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi yang ingin saya bawakan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Samuel J. Barus. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila. Saya angkatan 2019. Pada malam hari ini, saya ingin membawakan tema yaitu perlu tidaknya penyegeraan pembelajaran tatap muka. Di dalam tema tersebut terdapat poin-poin pembicaraan. Ada 7 poin penting yang ingin saya bawakan, yaitu kronologi dan dunia pendidikan Indonesia semenjak perabaknya COVID-19. Yang kedua, kendala dan kritik terhadap penerapan pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga itu ada potret tenaga pengajar selama PJJ. Yang keempat itu ada potret peserta didik selama PJJ. Yang kelima itu wacana dimulainya PTM terbatas. Yang keenam, kendala dan ancaman yang dihadapi. Dan yang ketujuh, solusi terbaik. Nah, poin pertama itu penyebaran COVID-19 terjadi pertama kali itu di Indonesia sekitaran bulan Maret tahun 2020. Penyebarannya itu langsung meluas di seluruh wilayah Indonesia. Dan penyebaran COVID-19 itu terjadi itu yang sangat luas itu di keramaian, seperti kita di dalam transportasi umum, di pasar, di sekolah, maupun di kantor. Maka dari itu, pemerintah menerapkan atau membuat peraturan yaitu physical distancing. Dulu adalah social distancing, yaitu menjaga jarak ataupun mengurangi aktivitas kita untuk melakukan kegiatan di luar. Maka dari itu, pemerintah juga memberlakukan pembelajaran jarak jauh guna memutus mata rantai pandemi COVID-19. Yang kedua, ada kendala dan kritik terhadap penerapan pembelajaran jarak jauh. Kendala yang pertama itu sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang. Mungkin karena COVID-19 yang terjadi secara mendadak, maka dari itu sistem pembelajaran atau kurikulumnya yang disiapkan tidak sesuai dengan apa yang terjadi, karena kita pun tidak bisa mengetahui COVID datang ke Indonesia. Yang kedua itu keterbatasan siswa dan orang tua dalam menggunakan dan mengakses media pembelajaran daring. Mungkin selama ini orang tua kita itu bekerja dan tidak, karena kita sekolah, tidak mengetahui bagaimana kita sekolah. Semenjak kita belajar di rumah, mau tidak mau orang tua itu harus mendampingi anaknya. Namun, terdapat beberapa orang tua yang tidak mengerti bagaimana caranya belajar online, seperti menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Mereka belum banyak yang paham. Yang ketiga itu jaringan internet dan sinyal. Kalau kita di kota besar seperti Jakarta ini, mungkin internet dan sinyalnya itu tidak bermasalah. Tetapi teman-teman kita yang berada di daerah pegunungan dan pedalaman yang dari kotanya beberapa jam, sering sekali mengalami kendala. Maka dari itu, mereka kadang tidak bisa mengikuti kelas karena sinyal yang terjadi di sana tidak memungkinkan. Kritiknya, pembagian kuota internet yang tidak merata. Nah, ini juga terjadi di kota-kota besar maupun di daerah terpencil ya. Seperti saya di Universitas Pancasila juga saat itu sudah mengisikan data diri maupun NPM semua untuk mendapatkan kuota. Namun, saya sebagai mahasiswa juga tidak mendapatkan. Yang kedua itu banyak pelajar yang kurang memahami materi. Hal ini terjadi mungkin karena tidak adanya tidak merasa bahwa dia tidak seperti belajar pada biasanya, yang biasanya di kelas duduk dipantau oleh guru, sekarang dia harus duduk di depan komputer. Maka dari itu dia merasa kurang menarik pembelajarannya, makanya dia tidak memahami materinya. Lalu yang ketiga, minimnya variasi metode pengajaran guru. Ini sih sebenarnya bukan karena salah dari pembelajaran jarak jauh ya, ini mungkin bisa juga karena gurunya belum
siap untuk belajar jarak jauh atau belum memanfaatkan metode-metode yang ada. Seperti saya di Pancasila itu sudah banyak metode yang digunakan, seperti dari Zoom, Google Meet, bahkan Google Classroom, belajar dari YouTube, belajar banyak metode-metode yang sudah dibawakan. Yang ketiga, yang poin berikutnya, potret tenaga pengajar selama PJJ. Seperti kita tahu, di sini poin pertama, sulitnya beradaptasi dengan teknis pembelajaran daring. Mungkin pengajar atau guru-guru kita itu, kalau yang di sini itu sudah memahami ya, kayak bagaimana menggunakan Zoom, menggunakan Google Meet. Tetapi guru-guru kita atau dosen-dosen kita yang berada di daerah yang jauh dari kota itu belum bisa mengerti apa itu Zoom, apa itu Google Meet. Bahkan mereka pun tidak mengerti cara memasuki ID dan membuat linknya. Lalu keduanya turun motivasi belajar siswa. Ya, mungkin ini juga karena kurangnya variasi guru untuk menggonta-ganti cara belajar agar mahasiswanya lebih tertarik dan lebih bisa memahami. Yang ketiga itu kurangnya kerjasama orang tua siswa. Nah, mungkin ini mahasiswa ini, orang tua ini kan diminta untuk membantu anaknya selama pembelajaran. Mungkin orang tuanya juga ada kesibukan di luar seperti bekerja, jadi tidak bisa membantu anaknya. Lalu membengkaknya biaya kota. Nah, ini seperti yang tadi. Karena kita tahu sekali belajar online itu tidak sedikit kota kita yang keluar. Dan kota sekarang itu juga semakin mahal mungkin ya. Jadi perlu banyak kota ataupun berlangganan internet. Jadi makanya biayanya semakin lebih tinggi. Lalu potret peserta didik selama PJJ. Nah, ada 3 poin yang harus saya bawakan, yaitu sulitnya sinyal internet yang tadi sudah saya berikan, yaitu mungkin kita pun kadang di kota pun kalau sudah mulai hujan, sudah mulai petir seperti cuaca saat ini juga kesulitan untuk mendapatkan internet. Bahkan kalau kita belajar sambil di jalan pun sinyal kita kadang-kadang putus-putus juga. Lalu banyaknya tugas yang diberikan. Nah, dari artikel yang saya baca, 87% siswa itu guru itu memberikan tugas kepada siswanya dan hanya 65% mahasiswa bisa bertemu dengan gurunya. Seperti saat ini kan sudah mulai ada sekolah-sekolah yang dibuka. Nah, itu kesempatan siswa untuk melaporkan hasil tugas-tugasnya yang sudah dikerjakan selama ini. Lalu berkurangnya interaksi dengan pelajar. Nah, ini pun kita bisa rasakan ya, karena sebagai mahasiswa, sebagai siswa yang merasakan efek pandemi, kita itu kurang berinteraksi dengan teman-teman kita. Coba kita pikirkan bagaimana siswa-siswa yang baru lulus SMA lalu masuk kuliah di semester pertama, dia belum tahu bagaimana dunia kampus, bahkan dia tidak tahu siapa temannya. Jadi kurangnya interaksi dengan teman-teman atau dengan pelajar lainnya. Nah, lalu berikutnya ada wacana dimulainya PTM terbatas. Nah, di sini saya ingin menjelaskan kenapa sih pembelajaran tatap muka itu harus di kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah itu bakal berdampak apa bagi mahasiswa. Yang pertama itu ancaman putus sekolah. Nah, banyak juga seperti kita lihat di berita anak-anak yang kembali ke sekolah itu sudah kembali ke sekolah itu bahkan sudah tidak sekolah lagi karena sudah terlalu lama dia di rumah, dia sudah tidak merasakan sekolah lagi. Maka dari itu Menteri Nadiem Makarim memikirkan kalau ini terlalu lama nanti anak-anak itu makin tidak mau sekolah dan banyak yang putus sekolah. Lalu yang kedua itu penurunan capaian belajar. Nah, yang tadi kita sebelumnya sudah bicarakan, jadi siswa itu jadi malas untuk belajar. Karena kenapa? Karena menurut dia belajar online itu ya sekedar masuk, join, habis itu ditinggal.
Jadi dia tidak mendengarkan, tidak duduk, bahkan ditinggal tidur, mungkin seperti itu ya. Jadi dia nggak mau mendengarkan, nanti saat ujian mungkin nilainya juga kurang bagus, dari situ dia menurun motivasi belajarnya. Lalu yang ketiga itu kekerasan pada anak dan resiko eksternal. Nah, kekerasan di sini kenapa? Karena mungkin kekerasan yang tidak tanpa sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tanpa terdeteksi oleh guru. Mungkin orang tuanya kesal karena anaknya selama belajar tidak mengerti-mengerti, sudah gitu dia harus memikirkan rumah tangganya, memikirkan pekerjaan, anaknya juga banyak tugasnya, jadi mungkin orang tuanya memberikan kekerasan kepada anaknya. Lalu yang ketiga itu ketika anak tidak lagi datang ke sekolah, terdapat peningkatan resiko untuk pernikahan dini. Nah, mungkin nanti kita kembali ke kampus, sudah ada yang hamil, sudah ada yang menikah, kita kan tidak tahu juga ya. Lalu ada eksploitasi anak, terutama perempuan dan kehamilan remaja. Itu yang sangat dipikirkan oleh Menteri Nadiem Makarim, kenapa sekolah itu harus dibuka, wacana dibuka untuk menghindari hal-hal seperti itu. Nah, lalu ada syarat-syarat juga untuk membuka pembelajaran tatap muka. Yang pertama itu Pemda atau Kanwil, kantor Kemenak itu memberikan izin. Izin itu diperlukan untuk misalkan daerah yang sudah zonanya hijau atau zonanya bebas dari COVID-19, RT RW-nya tidak ada lagi kasus positif. Lalu yang kedua itu satuan pendidikan wajib memenuhi semua daftar periksa dan orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Nah, kan seperti kita tahu ya, sekolah kita ini mahasiswa sudah divaksin semua, tetapi bagaimana dengan adik-adik kita seperti SD, SMP, SD itu kan belum divaksin, itu kan bisa terjadinya klaster terbaru di sekolah ya. Jadi maka dari itu, kalau kita mau sekolah itu yang pertama kali dilakukan itu diminta orang tuanya apakah membolehkan untuk anaknya kembali ke sekolah, karena anak sendiri belum divaksin, takut di rumah dia tidak kenapa-napa, bertemu dengan teman-temannya, malah jadi terkena COVID-19. Lalu kendala dan ancaman yang dihadapi. Kendalanya itu tidak mendapatkan izin dari Pemda. Mungkin ini itu karena kasus COVID-nya itu masih di zona, masih ada RT atau RW-nya yang terdapat kasus positif baru. Seperti di daerah kami juga ada yang seperti itu. Dia sudah siap untuk membuka pembelajaran jarak jauh, namun tiba-tiba di dalam satu RW tersebut ada yang terkonfirmasi COVID-19. Maka dari itu salah satu sekolah itu tidak boleh dulu untuk dibuka dan kembali belajar online seperti kemarin. Yang kedua, jumlah tenaga pendidik yang belum divaksin. Nah, mungkin kalau sekarang itu sudah hampir semua ya, guru-guru itu sudah divaksin. Tetapi kan yang jauh di sana itu seperti di pedalaman ataupun di desa kan juga belum divaksin ya. Memang kasus COVID di sana itu tidak seperti kita yang di ibu kota yang tinggi dan sangat cepat penyebarannya. Tapi juga ini menjadi kendala kenapa sekolah menjadi kendala sekolah untuk dibuka. Lalu yang ketiga itu kesiapan sekolah menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas. Terdapat beberapa sekolah itu yang belum siap untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka. Mungkin itu bisa dari fasilitasnya ataupun sekolahnya yang sudah lama tidak dipakai jadi rusak, dia juga belum siap untuk membuka kembali siswanya kembali ke sekolah. Lalu yang keempat itu izin dari orang tua. Banyak juga orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk ke sekolah, yaitu karena takut khawatir. Nanti anaknya ke sekolah, sekolah 2 jam atau 3 jam, sudah waktunya pulang, tapi dia tidak pulang. Dia malah nongkrong. Nah, itu kan menjadi potensi untuk terkenanya COVID-19. Maka dari itu, orang tua juga banyak yang tidak mengizinkan anaknya kembali ke sekolah. Lalu kritiknya. Yang pertama itu munculnya kasus positif COVID di sekolah. Nah,
Di berita kemarin saya menyaksikan ada 10 sekolah menjadi klaster baru di Indonesia yang menjadi klaster COVID. Nah, itu kan sebenarnya bisa menjadi ini ya, menjadi ancaman juga bagi kita. Jadi sebenarnya was-was juga kita mau sekolah, tetapi di sisi lain ada virus yang ada virus yang mematikan yang mengerikan ada di sekitar kita, kan itu menjadi mengerikan. Jadi kita pun belajar walaupun kita di sekolah belajar, tapi hati kita tetap tidak tenang karena kita takut di sisi lain harus menuntut ilmu, tapi di sisi lain nanti bawa virus gaya ke rumah jadi takut kan. Nah, yang kedua itu waktu pembelajaran yang terbatas. Anak-anak di sekolah itu tidak full untuk belajar tatap muka. Mungkin mereka masuk jam 7, jam 8 atau setengah 9 itu sudah kembali ke rumah. Itulah yang membuat tidak efektif pembelajaran tatap muka ini. Jadi mereka walaupun datang ke sekolah, tetapi hanya 1 atau 1,5 jam dia di sekolah, lalu kembali lagi ke rumah. Jadi kan secara tidak langsung dia cuma mendapatkan satu mata kuliah atau satu pelajaran yang sisanya harus diselesaikan lagi atau dimulai lagi di rumah untuk besoknya. Nah, solusinya itu layanan aplikasi daring yang gratis. Seharusnya pemerintah itu menyiapkan layanan aplikasi yang digunakan untuk mahasiswa untuk belajar daring seperti ini. Harusnya misalkan kayak Zoom, mahasiswa itu memberikan di setiap fakultas atau di setiap perguruan tinggi ataupun di sekolah itu Zoom yang gratis. Karena awal-awal kita belajar Zoom itu setiap 40 menit mati lalu masuk lagi, 40 menit mati lalu masuk lagi. Seharusnya itu pemerintah menyiapkan link-link Zoom itu yang unlimited lalu dibagikan kepada setiap universitas. Lalu yang kedua itu pemerintah mempersiapkan kurikulum dan silabus pembelajaran berbasis daring. Nah, seperti yang kita tadi tahu kan, pemerintah itu kan belum menyiapkan kurikulum karena COVID ini tidak bisa ditebak ya. Kita juga tidak tahu bakal terjadi COVID ini. Maka dari itu pemerintah seharusnya membuat kurikulum secepatnya agar tidak jadi sama-sama enak gitu, gurunya enak mengajar, mahasiswanya juga enak mengajar. Kenapa gurunya enak belajar? Karena kalau dulu di sekolah saya membaca artikel itu misalkan dia belajar sampai siang atau sampai sore saja. Tetapi kalau saat online ini bahkan dia sampai malam harus mempersiapkan materi yang besok dia bawakan, dan bahkan anak-anak juga banyak yang bertanya di tengah malam karena tidak mengerti tentang materi yang dia bawakan. Lalu yang ketiga itu pembelajaran tatap muka terbatas diberikan bagi siswa yang orang tuanya mengizinkan. Nah, di dalam hal ini itu yang ingin saya jelaskan, jadi tidak ada paksaan. Mau kita belajar online, mau kita dari rumah itu tidak boleh dipaksa, karena kalau orang tua tidak mengizinkan, tetapi sekolah harus memaksakan, tidak boleh ya seperti itu. Jadi kita harus sama-sama enak, sekolah juga membuka untuk siswa yang siap, yang tidak siap juga boleh dari rumah. Nah, pembagiannya itu menurut saya harus lebih efektif, seperti tetap ada Zoom langsung, guru menjelaskan di sekolah, yang online tetap bisa mendengarkannya. Jangan yang satu sekolah, tetapi yang satu tidak, diliburkan dulu. Jadi kan tidak efektif kalau seperti itu ya. Lalu pemerintah mengkaji kembali apakah PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas efektif atau tidak. Nah, ini kajian ini perlu untuk melihat tadi, apakah selama pembelajaran tatap muka ini mahasiswa atau siswa itu minatnya kembali, motivasinya terjalin atau semakin giat lagi untuk belajar, ataukah malah tidak, hanya sekedar ingin bertemu teman karena ingin berinteraksi atau bagaimana. Harusnya pemerintah itu juga mengkaji hal itu. Lalu pemerintah mengeluarkan peraturan setiap siswa wajib vaksin sebelum pembelajaran tatap muka. Nah, ini sangat penting.
sebelum mahasiswa datang, seharusnya kita itu mengisi Google Drive, Google Google apa namanya, mengisi seperti link gitu untuk mengetahui apakah siswa ini sudah vaksin atau belum. Lalu kalau sudah vaksin sudah berapa kali. Dan seharusnya yang sudah boleh ke sekolah itu vaksin maksimal itu 2 kali ya, minimal 2 kali ya, untuk bisa masuk ke dalam sekolah. Bahkan mau aja juga harus divaksin dulu 2 kali untuk bisa masuk. Dan mengisi peduli lindungi. Nah, seharusnya sekolah juga seperti itu, agar sekolah itu tidak menjadi klaster COVID, dia memberikan rasa aman kepada siswanya, bahkan orang tuanya. Terima kasih. Sekian presentasi yang ingin saya bawakan. Terima kasih untuk sudah Bapak Ibu menyaksikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.